Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa dan siswi kelas 7A, B, dan C? Ya, semoga kalian semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang sakit, Bapak doakan semoga penyakitnya disembuhkan dan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelum dimulainya pembelajaran, marilah kita berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Dalam rangka memutus penyebaran virus COVID-19, kalian semua harus menjaga kesehatan dengan cara rajin mencuci tangan, memakai masker jika bepergian keluar rumah, serta gunakan hand sanitizer ya, jika kalian melakukan sesuatu. Nah, untuk pembelajaran IPA pada bab 1 tentang besaran dan pengukuran, Bapak akan bagi menjadi 3 kali pertemuan atau 3 kali video pembelajaran. Ya, jadi kalian jangan lupa like dan subscribe serta bunyikan lonceng biar tidak ketinggalan notifikasi dari video dari Bapak. Nah, kita mulai pembelajarannya. Besaran, pengukuran, dan besaran. Kita review lagi untuk pengertian dari pengukuran. Sedikit review. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Misalkan ini menggunakan foto orang mengukur meja, panjang meja. Nah, berarti menggunakan satuan panjang ya. Dengan alat ukurnya apa? Alat ukurnya berupa mistar atau penggaris. Dalam pengukuran itu terdapat ada 2 hal, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Kita ingat-ingat lagi, satuan baku dan satuan tidak baku itu apa? Selanjutnya, besaran pokok. Kita bahas tentang besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu. Itu besaran pokok telah didefinisikan dulu. Nah, besaran pokok ini ada 7 macam. Ada panjang, satuannya meter, massa, satuannya kilogram, waktu, satuannya sekon, suhu, satuannya Kelvin, kuat arus, satuannya ampere, jumlah molekul zat, satuannya mol, yang terakhir intensitas cahaya, satuannya kandela. Kalian harus ingat-ingat ini 7 dari besaran pokok, ada 7 totalnya. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang satuannya diperoleh dari besaran pokok. Jadi turunan dari besaran pokok. Ya, itu namanya besaran turunan. Sudah diturunkan dari besaran pokok. Ya. Itu besaran turunan ini ada 7. Ya, luas, kecepatan, gaya, tekanan, usaha, massa, jenis. Kita udah bahas tentang luas. Ya, luas itu rumusnya panjang kali lebar, Nah, berarti itu ada panjang, ada besaran panjang untuk dia turunan dari besaran pokok. Ya. Makanya luas ini masuk ke dalam besaran turunan.
Nah, bagaimana cara membedakan antara besaran pokok dan besaran turunan? Ini kita contoh soalnya ya. Contoh. Nah, panjang sebuah meja ini 30 cm dan lebar meja itu 20 cm. Jadi kita akan mencari luas meja. Ingat rumus luas meja atau luas itu adalah panjang kali lebar. Jadi 30, kita masukkan 30 dikali 20 karena lebarnya 20 menjadi 600 cm. Nah, karena panjang itu satuannya meter, maka 600 cm ini dirubah menjadi meter. Ingat tangga satuan itu ada kilometer, hektometer, dam, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, berarti kalau sentimeter menuju ke meter itu berarti naik atau turun? Ya, dari sentimeter ke meter itu adalah naik. Naik berapa tingkat? Naik 1, 2 ya. Naik 2 tingkat berarti dibagi 100 ya. Dibagi 100 menjadi 6 meter ya. Jadi 6 meter persegi. Nah, itu adalah panjang dari luas dari meja tersebut, 6 meter persegi. Itu kalian harus ingat tangga satuan dari panjang. Nah, kita bisa bedakan nih, berarti panjang meja itu merupakan besaran pokok. Nah, sedangkan luas meja yang 6 meter persegi ini namanya besaran turunan, karena udah turunan dari besaran pokok. Ya. Turunan dari besaran pokok, turunan dari antara panjang dan lebar. Ya, ini besaran pokok. Yang pertama itu panjang. Ya. Panjang, pengertiannya panjang yaitu besaran menyatakan jarak antara dua titik. Ya. Besaran yang menyatakan jarak antara dua titik. Misalnya kita mengukur panjang papan tulis, berarti kita mengukur jarak titik pada ujung papan tulis ya. Ujung dari papan tulis itu namanya panjang. Nah, di sini ada alat pengukuran panjang. Nah, ini alat-alat pengukuran panjang, ada mistar, ada meteran ya, biasa buat tukang. Ini ada meteran baju atau meteran kain. Pernah lihat kan? Nah, ini yang keempat adalah jangka sorong. Nah, terakhir ada mikrometer skrup. Ini juga alat ukur yang digunakan untuk alat ukur panjang. Selanjutnya besaran pokok yang kedua ada massa. Massa atau berat. Ya, massa adalah jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Itu namanya massa. Ya, mempunyai massa berat. Nah, makanya kalian pernah lihat air dicampur minyak, terus minyaknya di atas, berarti itu menandakan berat atau massa dari minyak itu lebih rendah daripada air. Nah, itu. Nah, standar internasional dari massa yaitu kilogram atau kg disingkatnya. Kg. Ini contoh soalnya.
Ya, Andi menemukan batu berwarna emas yang diperkirakan beratnya 100 gram. Berapakah massa benda tersebut jika diukur menjadi satuan internasional? Ya, diukur menjadi satuan internasional dari massa itu adalah kilogram. Ya, kita identifikasi dulu, diketahui berat batu atau massa batunya berapa? 100 gram. Ya, 100 gram. Yang ditanyakan berat benda dalam satuan internasional atau kita singkat SI. Jawab. Ini rumusnya, berat benda atau berat dalam satuan SI ini sama dengan N dibagi kilogram. Ya, karena satuan internasional adalah kilogram. N ini apa? N ini adalah berat benda. Ingat tangga satuan dari berat. Ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, sentigram, dan miligram. Setiap turun itu dikali 10. Kalau setiap naik berarti dibagi 10 ya. Kita harus ingat berarti ini gram ke kilogram ini berarti naik berapa tingkat? Kita hitung 1, 2, 3 ya. Berarti naik 3 tingkat. 3 berarti 1000. Ya, 1000. Ya, berarti nolnya 1000 berarti dibagi 1000. Jadi 100 dibagi 1000. 100 dari mana? 100 ini adalah berat bendanya. Ya, berat bendanya itu 100 gram. Nah, dibagi menjadi hasilnya 0,1 kilogram. Nah, paham? Paham. Nah, ini adalah alat ukur massa, alat ukur berat. Sini ada timbangan digital, ada timbangan dacin atau yang buat di pasar ya, buat sayur-sayuran itu menggunakan timbangan dacin. Ada timbangan gantung. Timbangan gantung biasanya digunakan untuk benda-benda yang lebih berat. Contohnya kayak karung beras yang dikarungin jagung, itu menggunakan timbangan gantung. Ada timbangan duduk. Pernah lihat timbangan duduk? Nah, ini bisa yang digunakan untuk menimbang beras, biasanya menggunakan timbangan duduk. Terus ada neraca. Nah, ini juga termasuk alat ukur massa yang terakhir, neraca. Ini kalau neraca namanya neraca Ohaus. Ini mengukur lebih detail itu menggunakan neraca Ohaus. Yang ketiga, besaran pokok itu adalah waktu. Waktu adalah selang antara dua kejadian atau peristiwa. Ada dua. Nah, selang antara dua kejadian atau peristiwa. Contohnya, nah, ini Siti bangun tidur jam 6. Berapakah selang waktu yang diperlukan jika sampai di sekolah Siti ini pada pukul 7? Nah, tentukan menggunakan standar internasional dari waktu. Dan dari dia bangun tidur dari jam 6, nah, dia sampai sekolahnya jam 7. Berarti selang waktunya berapa? Nah, ini kan dua peristiwa. Dia dari bangun tidur sampai sekolah itu pukul 7. Selang waktu yang diperlukan Siti, ya jawabannya 1 jam. Ingat, standar internasional dari waktu ini menggunakan satuannya
sekon atau detik. Berarti kita akan merubah 1 jam menjadi itu berapa detik. Nah, ini 1 hari sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 sekon. Maka 1 jam sama dengan 60 dikali 60, ya, hasilnya 3600 detik per sekon. 60 dari mana? 60 itu dari 1 jam sama dengan 60 menit. Ya, berarti 1 menit itu sama dengan 60 sekon. Jadi 60 itu dari menit dan sekon. Ya, paham? Ya, paham. Ini alat ukur waktu. Pasti kalian tahu. Ada arloji atau jam tangan, ada jam pasir, stopwatch, terus stopwatch analog, dan jam matahari. Nah, ini semua termasuk alat ukur waktu. Jadi ukur. Yang keempat, besaran pokok tentang suhu. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Ya, suhu. Nah, kalian pasti pernah diukur suhunya, suhu tubuhnya. Berarti mengukur derajat panas pada tubuh kalian. Nah, skala suhu ini dibagi menjadi 4. Ada Fahrenheit, ada Reaumur, ada Celsius, yang terakhir adalah Kelvin. Nah, ini skalanya. Ya. Satuan internasional dari suhu ini apa? Celsius atau Kelvin? Ya, satuan internasional dari suhu itu adalah Kelvin. Nah, ini tabel rumusnya, nanti kalian catat ya. Nah, contoh soalnya, diketahui suhu suatu ruangan kelas itu derajat panasnya 80 derajat Celcius. Nah, tentukan suhu tersebut ke dalam skala Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Nah, yang pertama skala Fahrenheit atau F, ya, pojok kiri, paling kiri. Nah, kita masukkan rumusnya dari Celsius ke Fahrenheit, ya. Itu tabelnya sebelah paling kanan, dari Celsius ke Fahrenheit. Ya. F sama dengan 9 dibagi 5 dikali C ditambah 32. Ini sudah ketentuannya atau sudah rumusnya. Kita tinggal masukkan C ini menjadi 80. Ya. C ini menjadi 80. Tinggal kalian hitung aja. 9 bagi 5 dikali 80 ditambah 32. Itu hasilnya 176 Fahrenheit. 176 Fahrenheit. Nah, kita bisa ngitungnya 9 kali 80 dulu. Itu berapa? Hasilnya 720. Tinggal dibagi 5. Hasilnya 144. 144 ditambahkan 32. Dan hasilnya 176. Nah, sekarang yang skala
Reaumur atau kita singkat R ya. Kita masukkan rumusnya dari Celsius ke Reaumur. Nah, ya, paling tengah itu Reaumur. Rumusnya adalah R sama dengan 4 dibagi 5 dikali Celsius. Nah, tinggal yang C ini kita rubah derajatnya, derajat ruangan itu berapa? 80 derajat Celsius. Berarti kita masukkan 80. Jadi 4 dibagi 5 dikali 80. Cara hitungnya bisa 4 kali 80 dulu. 4 kali 80 itu berapa? 4 kali 80 adalah 320. Tinggal 320 dibagi 5. Itu hasilnya 64 R. Selanjutnya yang terakhir K atau Kelvin. Nah, kita masukkan rumusnya Kelvin Celsius menjadi ke Kelvin, maka rumusnya K sama dengan C ditambah 273. Ini sudah pasti rumusnya ya. Kita rubah C nya atau kita masukkan C nya 80 ditambah 273 menjadi 353 ya. Kita tinggal masukkan rumusnya saja ya. Itu skala dari suhu. Nah, ini alat ukur suhu. Ada termometer ruangan. Nah, sering kita jumpain. Yang kedua ada termometer digital dan ada termometer air raksa yang paling kanan. Itu alat ukur suhu. Ya, sekian video pembelajaran dari Bapak. Semoga kalian paham ya video singkat ini. Nah, sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.